Untung, ya kan, pedagang yang mebel itu dia cuma kenal dua tadi, karena dia masuk dalam kategori manusia perut. Seluruh kebijakan negara untung dan rugi kalkulasinya. Proyek mangkrak tidak peduli, yang penting saya untung, rakyat banyak rugi, tidak ada masalah. Itu yang pertama. Jadi jangan pernah serahkan kepemimpinan politik yang mengatur negara kepada manusia perut. Nah, problemnya rakyat kita itu dihegemoni kesadarannya karena begitu lapar dia tidak bisa menghidupi kehidupannya, dia pun menjadi manusia perut. Sehingga siapa saja yang membeli dia minyak goreng, membeli seperti pilkada kemarin, mungkin bapak-bapak penyalurnya juga, ya kan, membagi-bagikan minyak goreng dari caleg dan presiden bako itu itulah cermin dari manusia perut. Nah, yang kedua, jangan berikan kepemimpinan manusia dada. Siapa manusia dada ini? Atlet dan tentara. Ini saya tidak bermaksud siapa-siapa. Karena bagi tentara, kehebatan paling tinggi adalah memenangkan pertarungan. Seperti atlet. Dia boleh bonyok-bonyok dan sebagainya, tapi kemenangan dia ketika dipasangkan dalam ring tinju itu sebagai juara dunia. Dia udah babak belur, tapi kehormatannya juga begitu. Juga oleh para Kopassus misalnya. Meskipun dia bermalam-malam di hutan dan dia berhasil mendapat wings, itu adalah kemuliaan dan kehormatan yang tertinggi. Kata Plato, jangan berikan sebenarnya kepemimpinan politik, ini agak berat saya ngomongnya, kepada manusia dada. Mengapa? Karena dia jadikan altar kekuasaan itu sebagai medan perang. Dia, kehormatan dia adalah memenangkan dalam pertarungan. Manusia dada ini siapa? Hitler dalam sejarah. Kita tahu di dalam demokrasi, Hitler itu terpilih secara demokratis. Dia partai gurem, jadi Anda jangan takut kalau partai gurem. Hitler ada contohnya. Dia partai gurem cuma dapat 2%, lalu dia masuk dalam pemilu, membangun sebuah sentimen antisemit. Dan waktu itu sama dengan situasi kita ini, kekayaan di Jerman dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Hitler mempopulerkan itu dan menang dalam pemilu. Setelah dia memenang pemilu, dia mobilisasi preman dengan pasukan SS itu. Siapapun yang nentang kepada dia, dia siram air keras, dia pukuli dan sebagainya. Inilah manusia dada. Oleh karena itu, pemimpinan itu harus pada manusia kepala, the king philosopher. Sebenarnya inilah yang menginspirasi Iran. Cuma di Iran manusia kepala itu menjelma menjadi para ulama. Namanya wilayatul faqih. Kepemimpinan berada di tangan para fuqaha itu. Nah, di Indonesia itulah sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jangan lupa kata hikmah dan kebijaksanaan. Hikmah dan kebijaksanaan itu lahir dari manusia kepala. Tapi sepanjang republik kita pasca 65, kepemimpinan kita dipimpin oleh manusia dada. Rezim fasisme itu adalah cermin dari manusia dada. Tidak, dia hanya membangun dua kekuatan Orde Baru. Welfare approach, pendekatan kesejahteraan, mahasiswa-mahasiswa yang manis-manis ini kalau menentang sekolahkan ke luar negeri. Nah, itulah ya. Kalau yang menentang tidak bisa dibina, dibinasakan. Itulah penculikan dan sebagainya. Itu adalah security approach. Dua pendekatan itulah rezim Orde Baru. Buruh harus diikut di atas popor senjata dan bayonet. Anda lihat aktivis UDIN dan semuanya yang menentang kekuasaan dibunuh. Sebenarnya apa yang melatar belakangi itu? Yang berkuasa tidak, sistem sosial. Sistem sosial itu yang membuat itu. Jangan Anda anggap bahwa presiden ini dalam pasca 65 itu terpilih karena memang dia adalah tokoh yang otentik. Tidak. Ada setting, ada agenda, kekuatan yang lain dalam mempengaruhi proses terpilihnya Mulyono misalnya. Kita nggak tahu, tidak terlibat dalam proses reformasi. Tiba-tiba menjadi sambade, dicintai rakyat dan terpilih. Mas Isti itu yang tanggung jawab. Nanti kita lihat program-programnya ya. Ntar ajan dulu, ajan habis. Ajan habis dulu. Di mana harapan Indah?
Hebat. Coba balik. Hebat. Fotografer. Saya baru ngeliat ada Siapa? Dulu Tan Malaka itu sangat kritis terhadap satu demokrasi yang berpijak pada parlemen yang dikritik oleh Tan Malaka. Tan Malaka menganggap pengalaman di Eropa Barat, ada tulisan Tan Malaka kemarin sudah saya kisahkan, judulnya itu Soviet atau Parlemen. Tahun 20-an dia tulis. Tan Malaka ini tidak percaya dengan parlemen karena di pengalaman di Eropa, parlemen itu menjadi alas kaki pada pemilik modal. Tidak jauh lah dengan parlemen kita sekarang, ya. Undang-undang Omnibus Law, Undang-Undang Minerba. Memang begitu katanya kultur dari parlemen. Bahwa parlemen sepanjang sejarah itu menjadi alis kaki pemilik modal. Oleh karena itu dia menganut demokrasi rakyat kerja. Orang seperti Xi Jinping itu lahir bukan karena uangnya banyak. Dan tingkat bawah sampai tingkat itu disebut kamrat-kamrat, dipilih oleh para perwakilan buruh. Seperti juga di Rusia namanya Soviet. Demokrasi ini disebut demokrasi rakyat. Tan Malaka itu setujunya demokrasi rakyat. Yang menjadi persoalan bahwa demokrasi kita adalah disebut demokrasi borjuasi. Demokrasi yang dikendalikan oleh para pemilik modal dan orang-orang kaya. Demokrasi ini adalah demokrasi Amerika. Demokrasi Amerika itu dikendalikan oleh partai politik, ya. Partai politiknya dikendalikan pemilik modal dan orang-orang kaya. Tidak pernah presiden Amerika itu kalau lahir dari kalangan rakyat jelata. Dia lahir dari juragan. Jimmy Carter juragan pajak, Trump juragan properti. Jadi demokrasi Amerika itu, di demokrasinya dikendalikan partai politik. Partai politiknya dikendalikan pemilik modal dan orang-orang kaya. Nah, demokrasi kita ini pasca reformasi adalah demokrasi yang dicangkok dari demokrasi Amerika itu. Jadi demokrasi kita dikendalikan oleh partai politik kita dikendalikan oleh para pemilik modal dan orang-orang kaya. Ada lihat seluruh partai pasca reformasi pasti dikendalikan oleh pemilik modal. Ada yang gagal, Haritanu gagal, Okma Sabtaodang misalnya gagal. Semua partai politik itu didirikan oleh pemilik modal dan orang-orang kaya. Partai lama nggak lolos pemilu seperti P3, tinggal satu PDI ya. Yang mungkin lahir dari proses sejarah. Yang lainnya adalah partai politik yang lahir dikendalikan oleh orang-orang kaya. Nah, yang terakhir Pak Prabowo, kalau kita melihat Pak Prabowo itu, saya tidak anti-antian, tidak pro-proan. Saya mahasiswa pernah juga makan soto Bangkong dengan Pak Prabowo waktu beliau danjen Kopassus. Dulu MS Kaban tidak mau datang, saya datang waktu beliau danjen Kopassus. Jadi saya ingin melihat Pak Prabowo ini secara objektif, netral, dan rasional. Kalau kita ingin melihat Pak Prabowo, kita harus membaca tadi Paradoks Indonesia. 2 kali buku itu dilontarkan dalam 2 kali pilpres yang beliau kalah. Pas 4 kali. 4 kali, tapi buku itu 2 kali. Oh iya, bukunya. Ada revisi namanya Paradoks Indonesia dan Solusi. Definisi Pak Prabowo atas realitas bangsa Indonesia tepat. Kita tidak bisa katakan apa yang membuat bangsa Indonesia ini, kata dia, negerinya kaya tapi rakyatnya miskin. Nah, itu. Apa saja sumber daya alam kita sangat kaya, tetapi kenapa kehidupan rakyat itu menjadi miskin? Solusi yang dia tawarkan pertama, ini kita berdebat di sini tentang kata Pak Prabowo, apa yang menyebab bangsa Indonesia itu negerinya kaya tapi rakyatnya hidup miskin? Yang pertama kata dia, kapitalisme yang berlebih-lebihan, itu istilahnya. Kapitalisme yang berlebih-lebihan. Artinya apa? Seluruh kekuatan modal masuk setelah Orde Baru ya. Tahun penanaman modal asing. Anda tahu kan penanaman modal asing masuk ke kita. Zaman Soekarno kan tidak ada modal asing. Soekarno itu anti modal asing. Go to hell with your aid. Itu juga dia dijatuhkan. Nah, Orde Baru tegak dengan 2 undang-undang. Undang-undang yang pertama penanaman modal asing tahun 67.
Yang kedua, undang-undang kehutanan. Itulah yang membabat habis hutang kita. Pemodal modal asing itulah masuk semua investasi asing dalam foreign direct investment, Freeport, Caltech dan sebagainya. Presiden Soeharto belum dilantik muncul itu. Ya, itulah konsesi kita dapat Irian Barat. Kata Amerika tahun 69 dalam jajak PPRA itu jajak pendapat, saya dukung Irian masuk ke Indonesia asalkan Freeport buat saya, Caltech sendiri buat saya. Itulah proses politik berintegrasinya Papua ke dalam Indonesia. Nah, Orde Baru begitu menindas, demokrasi tidak ada. Nah, pasca itulah masuk kita pada wilayah demokrasi. Jadi jangan pernah berharap dalam proses demokrasi itu, kalau demokrasi kita dikonstruksi dengan pendekatan demokrasi borjuasi, bahwa demokrasinya dikendalikan oleh partai politiknya dikendalikan oleh orang-orang kaya dan pemilik modal, lalu kita akan melahirkan sebuah sistem sosial yang demokratis. Nah, lalu bagaimana kita melihat Pak Prabowo? Di mana kelemahannya? Ya, politik akomodatif itu menjadi persoalan. Bahwa benar yang dia katakan dalam paradoks, bahwa penyebabnya kapitalisme, lalu antitesisnya sosialisme. Sosialisme apa yang dia tawarkan? Banyak model sosialisme di dunia. Bahkan sosialisme itu menjadi otoritarianisme. Misalnya di mana? Di Irak, Saddam Hussein